Mengingat keadaan waktu itu, rasanya itu adalah keadaan tergelap dalam hidup kami. Walaupun saya dan suami setia melayani Tuhan, dari kami remaja, setengah hidup kami habiskan di gereja. Tetapi kami harus menuai apa yang sudah kami tabur selama ini. Tepatnya sekitar 12 tahun yang lalu, saat saya baru melahirkan anak pertama kami mengalami keadaan yang sangat sulit. Bahkan boleh dikatakan minus, karena kami dikejar-kejar hutang yang cukup besar jumlahnya. Sedangkan suami saya baru saja keluar dari pekerjaan, karena dia difitnah oleh teman kantornya. Sehingga saat itu, saya dan suami memutuskan pergi keluar kota untuk mencari pekerjaan. Kami pergi dengan membawa sisa uang yang kami punya, dengan harapan di sana kami bisa bekerja apapun. Yang penting kami dapat uang. Ternyata bukan pekerjaan yang kami dapatkan, tapi semua uang yang kami bawa dari rumah diambil oleh orang. Kami dijamret di jalan, dan saat itu kami tidak bisa berkata apa-apa. Kami hanya terdiam lemas, karena uang itu kami siapkan untuk kami pulang ke Cirebon. Singkat cerita, kami akhirnya nggak bisa pulang dan harus menginap di kota itu. Sedangkan kami tidak punya uang sepeser pun untuk menyewa losmen atau apapun untuk kami tinggal. Saat itu baru pertama kalinya kami memutuskan untuk tidur di emperan pokok di pinggir jalan. Saat itu kami merasa kami adalah orang yang sangat beruntung bisa tidur di hotel berbintang. Karena waktu itu kami tidur, kami bisa melihat langsung bintang-bintang bertebaran di langit. Singkat cerita, akhirnya Tuhan mengirimkan seorang hamba Tuhan untuk bertemu kami, dan hamba Tuhan itu memberikan kami uang untuk ongkos kami pulang ke Cirebon. Sesampainya di Cirebon, kesusahan demi kesusahan belum juga terlepas dari hidup kami. Pernah suatu hari, masih teringat jelas ketika saya membuka dompet dan uang tersisa hanya Rp5.000. Waktu itu saya sempat syok. Apa yang bisa saya lakukan dengan uang 5.000? Saat itu saya punya seorang bayi yang masih kecil dan mulai makan. Yang terpikir saat itu adalah suami saya nggak boleh tahu, karena saya nggak mau menambah beban pikiran suami saya. Jadi hari itu saya hanya beli setengah papan tempe seharga Rp2.000 dan satu bungkus bubur bayi untuk anak saya. Dan saya hanya bisa berseru kepada Tuhan. Di saat suami saya pergi, itulah saat saya menjerit kepada Tuhan. Saya selalu bilang, Tuhan, tolong. Saya yakin kalau Tuhan mau tolong kami, itu semudah membalikan telapak tangan. Tetapi kalau Tuhan belum mau menolong kami, pasti Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kami, sehingga kami tetap bisa bersyukur kepada Tuhan. Hari itu ketika saya menangis di hadapan Tuhan, Tuhan seperti berkata di dalam hati saya, bahwa kami harus hidup benar di hadapan Tuhan. Saya menangis minta ampun pada Tuhan, kalau selama ini hidup kami tidak benar, kami tidak setia membayar perpuluhan, dan kami sering melakukan hal-hal yang membuat Tuhan sedih. Akhirnya, saya menceritakan kepada suami saya apa yang Tuhan mau dari kita. Tuhan mau kita hidup benar di hadapan Tuhan dan tidak kompromi pada dosa sekecil apapun. Singkat cerita, kami berdua sepakat berdoa pada Tuhan, minta ampun, dan kami melakukan apa yang Tuhan mau. Mulai saat itu, kami belajar untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Dari segala hal, kami tidak mau kompromi dengan dosa, dan kami tetap setia menunggu waktunya Tuhan. Akhirnya, orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia seperti Raja Wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Benar sekali, kalau Tuhan mau tolong, itu semudah membalikan telapak tangan. Waktu itu kami disuruh membuat penawaran dari barang yang kami jual oleh orang yang baru saja kami kenal. Dan satu demi satu pintu dibukakan oleh Tuhan, sampai kami bisa melihat
betapa Tuhan yang kami sembah itu Tuhan yang besar. Tuhan yang kami sembah itu adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang sanggup menolong kami, Tuhan yang sanggup melepaskan kami dari jerat hutang, Tuhan yang sanggup membebaskan kami dari ikatan finansial. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sama dengan Tuhan yang Bapak Ibu sembah. Kalau Tuhan yang saya sembah sanggup membebaskan saya dari lembah kekelaman, maka Tuhan yang sama juga sanggup membebaskan Bapak Ibu dari segala pergumulan yang sedang dihadapi, asalkan kita hidup benar di hadapan Tuhan dan tetap setia menunggu waktunya Tuhan.